namanya Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino, akan membacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 10. Betul? 1 sampai 10 ya Bang? Iya. Ya, insya Allah. Baik, jadi Rendra, silakan Rendra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa dunya bimasabiha waja'alna ruju wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghais kullama khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'atum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma. Baik, selanjutnya kita akan baca doa ya. Kita akan membacakan doa buat Aisyah Aulia Putri Harlino yang hari ini 2 bulan berapa umurnya sih? 2 bulan setengah ya, 2 bulan setengah. Kita doakan mudah-mudahan semua yang kita jabat dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Yuk, gunting ya, sudah ada. Teman-teman media yang sudah hadir. Jadi hari ini alhamdulillah sudah selesai proses akikah dari putri kami ini. Dari Aisyah Aulia Putri Harlino. Kita sudah doakan, kita sudah potong kambingnya hari Jumat dan hari ini kita potong rambutnya. Sekaligus kita doakan semua yang terbaik buat Aulia. Semoga kemudian di kemudian hari nanti, dari mulai hari ini sampai besar nanti, insya Allah semua doa yang kita panjatkan nanti diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin dan rabbal alamin. Panggilannya siapa kan? Panggilannya sementara ini Lia, ya. Tapi kalau dia maunya namanya Aisyah juga boleh, ya. Aulia juga boleh. Tapi sementara kita panggilnya Lia panggilannya. Itu yang kasih ide nama panggil dia siapa nih Kak awalnya?
Awalnya kita berempat ya, saya, Ica, Rendra, Malik. Jadi sebelum dia lahir, waktu menjelang Ica lahiran itu kita udah berembuk. Kita cari namanya apa ya yang paling pas gitu. Kemudian kita cari-cari lah apa sih makna di balik nama Aisyah, Aulia itu apa artinya. Kemudian kita coba rangkai gitu, ya itulah ketemu nama. Selama ini kan banyak yang penasaran nih dengan wajahnya Aisyah nih. Berarti sekarang udah boleh dipublikasikan. Iya wajahnya. Alasannya apa sih Kak selama 2 bulan lebih sampai sekarang nih? Iya sebenarnya saya inginnya setelah akikah, karena akikah itu kan proses yang sangat kalau secara hukumnya kan namanya sunnah muakkadah ya. Jadi sunnah tapi yang memang sangat dianjurkan sekali karena di dalam hadisnya itu kalau anak yang belum diakikah itu dia tergadai gitu ya. Jadi kita ini ingin menjalankan dulu apa yang menjadi anjuran dalam Islam. Ketika akikah sudah dijalankan maka insya Allah mudah-mudahan kitanya jadi lebih enak karena sudah kita doakan, kita sudah potong kambingnya, rambutnya sudah kita potong gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya sih lebih enak lagi pada saat nanti sudah dibotakin, udah ditimbang, kemudian dikonversikan ke emas gitu ya, dan itu sudah kita bisa sedekahkan lah insya Allah. Jauh-jauh lebih tenang sebenarnya. Berarti gimana punya anak 3 orang anak dan alhamdulillah anak yang 3 anak perempuan yang didam-idamkan oleh kalian berdua ini seperti apa kan? Iya, kita sebenarnya sih memang waktu pas tahu hamil kita juga nggak, maksudnya apapun gendernya kita bersyukur gitu. Tapi ternyata Allah dengar doanya dan kita diberikan anak perempuan, jadi alhamdulillah. Ini berarti ASI full ya Kak ya? Full. Iya, ASI full, full, alhamdulillah. Target sampai 2 tahun. Insya Allah sampai 2 tahun sama kayak kakak-kakaknya kan, Rendra sama Malik juga alhamdulillah asinya full sampai 2 tahun. Jadi insya Allah ya semoga Aulia juga bisa sampai 2 tahun. Ica gimana nikmatnya menjadi seorang ibu bagi 3 orang anak? Ini kan yang perempuan nih Kak, kemarin kan dua-duanya laki-laki. Ya alhamdulillah sih nikmat banget ya gitu. Tapi memang adaptasinya pasti berbeda dari waktu kelahirannya Malik, apalagi kelahirannya Rendra, karena kan Rendra anak pertama, jadi belum ada wontotnya dulu nih gitu kan. Nah begitu Aulia lahir kan sudah ada kakak-kakaknya, jadi harus berbagi juga gitu. Sementara pas Aulia lagi lahir itu kan juga kakak-kakaknya sudah sekolah gitu menjelang musim ujian. Jadi memang kita berusaha sebagai orang tua tuh gimana perhatian kita itu tetap semuanya adil gitu. Jadi apalagi kan kalau kita tahu sama bayi yang baru lahir itu pasti ibunya akan 80% ke anak yang baru lahir kan gitu. Jadi kita berusaha untuk berbagi lah gitu, jadi sama Kak Dude supaya perhatian ke Rendra sama Malik itu juga nggak berkurang gitu. Cuman ya begitu, jadi kakak-kakaknya juga seneng banget sih mereka, kayak nggak sabar untuk bisa gendong Lia katanya, terus juga pengen bisa main sama Lia gitu. Cuman kadang yang namanya anak-anak kita juga harus, yang penting kalau pas mereka mau berinteraksi sama Lia nih kita jagain, supaya kadang kan mungkin anak-anak takutnya keceplosan kayak kekencengan dikit gitu, sementara bayi itu kan masih lembut banget semuanya. Tapi kakak-kakaknya tuh pada protek kan? Siapa sih di antara mereka tuh yang paling menjagain banget nih Kak? Misalkan harus tinggal sebentar. Dua-duanya, jadi mereka tuh gak mau kalahnya gini. Kalau misalkan pas Rendra yang lagi deket sama Lia nih, Malik tuh berusaha untuk ini kan interupsi gitu kan. Nah cuman mereka jadi kayak abang dulu ada gitu. Tapi ya kita berusaha bilang udah kalau mau bareng-bareng boleh, tapi pelan-pelan pas deket Lianya, jangan terlalu heboh, jangan terlalu nggak usah pakai tenaga sama sekali gitu. Karena kan mungkin menurut mereka nggak pakai tenaga, cuman mereka nggak sadar bahwa itu tuh ada tekanan untuk bayinya gitu kan. Jadi mereka sih seneng banget berdua. Tadi juga Malik atau Rendra yang membacakan mulut Rendra tadi. Jadi saya bilang ke Rendra kan, abang nanti waktu Lia di akikah kita baca Quran dulu nih sebelum mulai, abang yang baca gitu.
Abang setuju, insya Allah ya Bang ya. Alhamdulillah Abang setuju. Dan Abang yang pilih nih suratnya Al-Mulk itu Rendra yang pilih sendiri. Jadi waktu kita berdua ngobrol, Abang mau surat apa? Dari mulai An-Naba, An-Naziat, akhirnya kesimpulannya sampailah ke Al-Mulk. Jadi 1 sampai 10 Rendra yang baca. Alasannya apa nih Bang? Kenapa? Kenapa, Bang? Surat Al-Mulk. Karena Abang yang paling hafal. Oh, Yang paling hafal ya Bang. Meskipun udah jam 9:08. iya, oke. Iya. Iya. Berapa lama Bang Rendra untuk ngapalin surat? Kemarin Pas pas lagi Apa di tuh? sekolah, berapa? Udah lama. seminggu atau 2 minggu ya? Sampai sebulan. Sampai sebulan Sampai ya. sebulan ya, sebulan. Jadi memang sebenarnya kan di sekolahnya itu ada kelas taktis gitu. Nah, baru sekitar beberapa bulan yang lalu kita rada melewati surat Al-Mulk gitu. Nah, jadi memang masih sangat ini ya, Masih melekat, segar lah di masih kepalanya. segar di kepalanya gitu. Jadi itu yang dia pilih suratnya. Jadi ada alasan khusus nggak hari ini dilaksanakan akikah? Jadi tanggal Tahun baru Islam. Oh iya, tahun baru Islam ya. Jadi sebenarnya kita nggak tahu nggak sengaja, bahwa ini tahun baru Islam pas ya tanggal 7 ini ya. Saya baru sadarnya 2 hari yang lalu itu sebenarnya. Pas lihat kalender ya. Pemilihan tanggal 7 ini karena setelah kita cari jadwal kita berdua ya pasti di tanggal ini sebenarnya. Dan keluarga pas bisa kumpul. Keluarga juga di bisa. tanggal Sebenarnya itu. pengennya tuh tadinya 1 minggu atau 2 minggu gitu ya, atau 20 hari setelah dia lahir. Cuma ada beberapa kesibukan yang nggak bisa ditunda-tunda waktu itu. Jadi alhamdulillah hari ini baru bisa terlaksana. Alisa sendiri kangen sama dunia entertain juga nggak sih? Ini kan udah punya anak 3 nih. Maksudnya kangen juga nggak sih balik lagi ke dunia entertain? Kalau ditanya sih sebenarnya sampai sekarang masih aktif ya gitu. Cuma memang kalau untuk kayak sinetron itu belum dulu untuk saat ini karena memang masih adaptasi juga kan gitu dengan ada Rendra Malik ditambah Lia juga baru 2,5 bulan usianya gitu. Cuma memang kalau untuk kerjaan sih kita juga masih ada ya. Masih Jadi ada. memang tapi memang semuanya itu untuk saat ini diatur supaya pertama kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu itu tidak ditinggalkan, terutama Aulia kan juga masih menyusui gitu. Jadi kita berusaha untuk mengatur kerjaannya itu yang kalau memang bisa dikerjakan dari rumah ya kita kerjakan dari rumah gitu. Jadi untuk saat ini memang hampir semua malah ya semua kerjaan kita lakukan dari rumah dulu kalau untuk Ica. Tapi kalau untuk Kadude memang ya ada yang kegiatannya di luar rumah. Betul. Gitu. Yang dirasakan Kak Dude ini anaknya sekarang kan ada perempuan juga. Apa nih kira-kira mungkin ada yang dibaca nggak nih kalau membesarkan anak perempuan itu harus seperti apa? Oh iya, jadi sebenarnya sebelum kelahiran anak ketiga ini saya sudah coba belajar cari-cari tahu ya, cari-cari tahu gimana sih cara jadi orang tua untuk anak perempuan. Ternyata kan memang agak berbeda karena pendekatannya kalau perempuan lebih banyak pakai perasaan, laki-laki pakai logika gitu. Jadi tapi kalau sekarang kan belum terlalu berasa bedanya karena dia masih bayi kan. Nah, ntar pada saat dia udah mulai besar, seumuran sekarang, nah itulah yang mungkin pendekatannya saya sebagai ayah akan agak berbeda. Ica juga begitu agak berbeda. Makanya sekarang kita harus banyak belajar jadi orang tua melalui parenting lah, ilmu parenting kita coba tanya-tanya. Dan kebetulan ada temen psikolog juga yang kemarin sempat kita diskusi sebenarnya ini anak perempuan gimana, anak cowok bagaimana. Ada ustadz juga yang memberikan arahan dalam Islam itu seperti apa sebenarnya. Dan ternyata memang PR-nya panjang sekali. Mudah-mudahan kita bisa belajar lah, insya Allah. Nah kalau dari Kak Ica sendiri nih udah punya bayangan nih, nih anak nanti mau diapain? Apalagi kan cewek ya sama kayak ibunya. Yang jelas sih kayak kemarin tuh udah sempat bahas ya nanti Lia rambutnya mau panjang atau pendek, sempat nanya sama abang-abangnya. Nah abang-abangnya tuh seneng rambutnya panjang katanya gitu. Oke ya udah nanti dipanjangin katanya. Apa kita pikirnya gitu. Terus juga ngeliat baju-bajunya ya kayak sekarang gitu kan ngeliatnya udah Pernak-pernik gemes, ya. pernik iya. Udah nggak sabar sih kayak kemarin kan mau beli cuman kita mikir aduh nanti habis akikah kan akan dibotakin jadi sayang juga kalau beli gitu kan. Nanti deh nunggu kalau rambutnya udah nunggu aja baru mulai dibeli-beli. Kak Ica ada nggak sih kayak aduh nanti mau kapelan sama Lia gitu. Oh, Oh pasti. iya pasti. Kayaknya itu nggak cuma sama Lia belum lahir gitu. aja kita udah harus samaan sebenarnya kan, senada warnanya. Lebaran. Lebaran. Ya, Kayak hari ini juga kan dibikin kayak senada semuanya gitu. Kakak beda sendiri ya. Tapi sama kayak celananya abang sama adik. Gitu kalau Ica udah ngatur baju pasti Ica.
Dan tadi bilang Mas Yudi katanya Aulia mirip Ica waktu kecil katanya. Iya. Betul. Bayi. Iya. Saya lihat foto Ica masih bayi, kita yang lihat Lia sekarang, ya kan? Berarti Dan kira jambriknya juga sama. sama, pipinya juga, bulatnya sama, senyumnya pun hampir sama. Ya mungkin kira-kira Ica versi mungilnya itu ada di Lia gitu. Kalau dari Kak Dude ada nggak mungkin dikit gitu Kak di wajah? Waktu lahir itu sebenarnya mirip Kak Dude. Betul. Iya, cuma kan memang Tapi kenapa kalau- sekarang berubah ke Ica ya? kan masih berubah-berubah katanya gitu. Atau mungkin kayak Akasin mirip bunda dikit deh, kan abang sama dia udah mirip sama ayahnya gitu. Jadi biar anak perempuan mungkin mirip Ica dikit lah. Pipinya juga nih kayak Kak Ica. Enggak, yang ada Belum lesung ya? pipi justru Renta sama Malik. Ah, Tapi kalau kalau dia dia enggak. sejauh ini sih belum kelihatan gitu. Kalau Malik itu dari lahir udah kelihatan. Ini kan durasi kelahiran yang kakaknya kan dengan dia kan lumayan lama ya. Ya. Gimana lagi nih, balik Kak Dude sama Kak Ica begadang lagi nggak atau Oh iya. adaptasi? Jadi sekarang dengan pengalaman dua anak yang pertama dan kedua, sebenarnya Ica udah tahu sih polanya seperti apa gitu ya. Saya lebih banyak backup si abang sama abangnya ini yang Rena sama Mali, karena mereka sebenarnya belum mau terpisah jauh dari Ica ya, terutama buat tidur segala macam. Tapi kan sekarang harus kita pisahin. Jadi Ica karena harus bangun tiap 2 jam segala macam. Nah saya bolak-balik tuh. Jadi jagain Rena Malik, dia udah tidur, saya liatin Ica. Kalaupun perlu saya backup, saya gendong dulu segala macam. Jadi kita bagi-bagi tugas. Tapi ini sebenarnya momen yang membahagiakan sih sebenarnya. Karena momen ini cuma paling berapa bulan ya? Iya, nanti 3 bulan 4 bulan awal aja gitu. Pas Lia tidurnya udah bener gitu, maksudnya sudah kayak kita, kan kita udah nggak akan ngalamin momen ini lagi nih gitu. Jadi ya dinikmati. Dinikmatin lah. Dokter juga bilang, Pak, dinikmatin masa-masa begadang, masa-masa bangun tiap 2 jam dan sebagainya supaya jadi kenangan indah lah ya buat anak-anak. Berarti udah mulai begadang-begadang terus nih Kak Ica sama Kak Dude. Nggak kelihatan matanya. Ini treatment kantong mata mungkin kita nanti. Udah. Kurusan juga katanya nih Kak, bener sih Kak? Sempet kurusan juga katanya nih Kak, bener nggak? Dari hamil 9 bulan kan tiba-tiba keluar anaknya ya pasti kan ada perubahan. Tapi memang untuk berat badan Ica tetap harus kan dipantau sama dokter juga Iya. sekarang karena masih ASI segala macam. Jadi secara nutrisi semuanya harus dalam kondisi yang cukup lah. Tapi Baja masa agak kurusan atau gimana setelah ini? Saya sih merasa lebih cantik ya. Sebenarnya sih sama ya, maksudnya memang sebenarnya dari awal pas hamil Rendra, Malik, terus kemudian Lia sekarang. Jadi saat masa menyusui itu juga cepat gitu. Ditambahkan betul. memang kenaikan berat badan saat kehamilan itu banyak lari ke anaknya sebenarnya. Jadi ke ibunya itu nggak terlalu banyak. Jadi untuk nurunin, karena apalagi kan kalau menyusui itu juga katanya membakar kalori juga lumayan banyak gitu kan. Jadi memang ya alhamdulillah tipe badannya tuh yang memang tanpa perlu usaha keras udah turun sendiri gitu. Tapi ya itu yang Kak Dude bilang, karena apalagi nyusuin itu kan momen penting untuk bayi ya, karena kan dia nutrisinya semua masuk dari ibunya nih gitu. Jadi ibunya yang memang harus diperhatikan apa yang masuk gitu. Berarti kalau makanannya pasti nggak dipantangin dulu ya buat Kak Ica, yang penting nutrisi. Enggak, kecuali misalkan kita kan biasanya gitu ya, kayak namanya bayi itu kan sensitif. Jadi kalau dokter juga ingetin kalau misalkan ada makanan-makanan yang memang pemicu alergi dan terlihat reaksinya di bayinya, mungkin bisa dicoba secara bertahap. Tapi kalau memang tidak ada reaksi itu bisa dilanjutkan gitu. Tapi bukan berarti nggak makan itu sama sekali gitu katanya. Es krim masih Kak? Masih? Wah. Wah kemarin jalan-jalan Sehari 2 kali makan es krim sih nggak bisa ditolak. nggak bisa ditolak Kalau ada tukang es krim saya belokin ke kiri dia. Nggak ngeliat. kayak apa tuh Kemarin juga habis ini ya Kak, family time ya Kak ya? Iya, jadi pertama kali bawa Lia keluar rumah selain ke dokter ya, dan juga bawa Ica jalan-jalan karena selama ini kan cuma di rumah. Dari mulai hamil bulan ke 30 mingguan lah. 30 mingguan tuh di rumah terus ya kan. Nah, saya bilang ya Ica harus healing sedikit lah keluar rumah. Jadi kita nginep di hotel sambil lihat gunung-gunung ya. Ya ada tukang es krim. Ya udah selesai kan. Jadi tapi alhamdulillah yang penting bisa bareng-bareng dan ngajarin sama Rendra Malik nih bahwa kalau ada adik bayinya mereka mesti ngapain. Nah, mereka bantuin kita bawain barang segala macem gitu, dorongin bawain mainannya segala macam. Jadi kita create lah supaya mereka bisa siap pas punya adiknya udah mulai besar.
Mbak Ica mungkin kalau lihat dari ada komentar tentang Mbak Ica yang agak kurusan, melihatnya seperti apa tentang hal ini? Waktu itu sebenarnya sih kita senyumin aja ya. Itu sebelum hamil ya? Itu sebelum hamil. Oh, jauh gitu ya? Jauh sebelum hamil, dan waktu itu habis puasa ya. Habis puasa. Jadi wajar gitu. Cuman ya yang penting alhamdulillah kita sehat gitu, dan kita juga memang konsultasi ke dokter gizi juga. Betul. Ya gitu. Jadi, tapi kenapa saya kurus nggak ada yang komen ya? Saya juga pernah turun loh berat saya. Saya sedih loh. Mas Indra mungkin agak jengkel nggak ketika ada orang komentar body shaming terutama terhadap istri tercinta, gimana? Apa namanya, kalau saya selagi masih dalam tahap yang normal sih nggak ada masalah ya. Selagi dalam tahap yang normal, paling saya cuma bilang, Ica, abis ini kita makan nasi padang, gitu ya. Abis ini kita cari es krim yang paling enak nih, gitu kan. Karena kadar berat ideal seseorang kan kita dan dokter yang tahu sebenarnya. Mungkin orang lain dia ngelihat temennya, terus dia ngelihat ya, orang lain kan pasti beda ya standar masing-masing. Tapi itu nggak ada masalah ya. Kita sering mendoakan aja ya, semoga berkah semua ya. Tapi takut juga nggak ketika mungkin ada komentar seperti itu, berpikir jangan-jangan sendiri nggak bisa, sebagai suami nggak bisa ngurusin istri. Padahal tiap makan saya suapin. Iya kan? Jadi apa suapannya perlu sendok yang pakai sendok centong ya. Cuma kan pak waktu saya suapin kan nggak saya rekam ya kan, atau mulai besok gitu, rekam gue suapin dulu ya. Nggak ada masalah loh, itu santai ya, santai. Dibawa ketawa aja beres lah. Dibawa ketawa ya. Beres lah. Baiknya melihat apa sosok suami yang begitu perhatian dan menjadi panutan bagi keluarga sendiri seperti apa? Iya, bersyukur karena memang Kak Dude ini adalah tipe pemimpin keluarga yang bisa membimbing keluarganya ke arah yang baik. Terus juga memang untuk anak-anak sendiri sebagai seorang ayah itu seorang ayah yang baik gitu. Jadi sangat bersyukur karena sosok Kak Dude ini yang untuk Ica pun juga mendukung gitu. Jadi kayak semua yang dilakukan sama istrinya, yang dilakukan sama anak-anak itu dituntun dengan baik gitu sama Kak Dude. Saling support, Ica juga support saya. Jadi sama-sama. Berarti apa aja? Bahagia kalian berdua hingga akhirnya sampai saat ini. Kalau itu sih mungkin tiap rumah tangga punya versi masing-masing ya. Kalau versi kita sebenarnya satu tipsnya kalau dari saya sama Ica, siapkan me time berdua. Karena kalau sama anak-anak pasti omongannya berbeda, sikap kita berbeda gitu ya. Jadi saat anak-anak tidur itu harus ada momen waktu berdua. Walaupun cuma setengah jam ya, walaupun cuma mungkin bisa ngobrol atau nonton. Kalau Ica kan suka drakor tuh, saya suka nemenin Ica nonton Lee Min Ho ya kan, Song Hye Kyo ya kan, wah ini Kak nangis nih, sedih, wah ya saya ikutan sedih juga sih gitu. Jadi memberikan ada waktu berdua lah ya untuk bisa menyenangkan pasangan gitu ya. Mau nonton kah, mau makan kah, mau ngobrol segala macam, apapun ini mesti ada waktu berdua. Karena kalau udah ada anak, kadang waktu kita udah nggak sempet ngobrol intens yang dalam gitu berdua gitu. Jadi kalau dari kami sih tipsnya itu aja, siapkan waktu berdua. Belum baiknya ada tambahan nasib bahagia dari baiknya sendiri. Sama sih ya, yang penting adalah saling support dan ya sebisa mungkin lakukan apa yang memang senang dilakukan berdua gitu. Kayak misalkan nih sekadar misalnya makan es krim bareng gitu, itu kan pasti itu Ica doang yang suka ya. Nggak, tapi pilihan Ica es krim memang enak ya kebetulan. Jadi coklat sama vanila sama matcha digabung, wah tinggi banget. Jadi pokoknya ya, apalagi kan kalau misalkan punya anak yang baru lahir itu pasti waktu kita memang banyak perhatiannya ke anak gitu. Jadi sebisa mungkin ya itu punya quality time berdua, terus walaupun cuma di rumah aja tapi lakukan apa yang memang bisa bikin bahagia berdua gitu. Satu lagi tambahan dari saya, kalau memang waktunya cukup bisa beribadah bareng-bareng kayak berdua ya. Mau ngaji kayak berdua, mau sholat sunnah kayak gitu ya bareng-bareng. Ini berdua dibilang artis yang harmonis dan jauh dari gosip miring. Kita lebih bersyukur aja, lebih alhamdulillah, karena kan rumah tangga nggak ada yang sempurna. Kalau ada yang menilai seperti itu, kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Berarti Allah memberikan pandangan ke orang lain seperti itu.
Ya, kita aminkan, mudah-mudahan itu jadi doa dan dijabah gitu. Dan setiap kita banyak terima komen di Instagram postingan kita tuh banyak yang mendoakan gitu ya. Kita doakan balik semua yang mendoakan. Mudah-mudahan yang punya rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah.